Halo, selamat malam. Ketemu lagi bareng Agusti. Malam ini Agusti mau bacain cerpen lagi. Judulnya Sisi Lain Aku. Aku seorang gadis, biasa awalnya. Hari-hariku sama seperti yang lainnya, menjalani hidup sebagai anak di sekolah dasar, normal seperti yang lainnya. Setelah lulus, aku pun menjadi siswi SMP. Selama 3 tahun, aku jalani menjadi seorang pelajar yang cukup rajin dan memiliki banyak kawan. Dan tiba hari di mana aku memasuki masa remaja. Masa di mana aku menjadi siswi SMA terfavorit di kota Cirebon. Aku seorang yang cukup supel dan hobiku adalah membaca segala jenis buku. Aku seorang muslim yang taat beribadah. Hingga saat di atas sajadah aku suka lupa waktu. Semua kawan memanggilku dengan panggilan Nia. Saat ini aku sudah semester awal duduk di kelas 3 SMA. Hidupku dilalui dengan sederhana dan normal, sama seperti biasanya. 2 tahun belakangan ini, aku sedang suka membaca Al-Quran dan terjemahannya. Jika diperhatikan, pada saat itu Nia sangat senang sekali mempelajari segala isi yang terkandung di dalamnya. Hai Nia, sapa Uci teman sekelasnya saat bel bubar sekolah berbunyi. Hai Ci, ada apa? Minggu depan acara camping sekolah mau ikut? Belum tahu Ci, kamu sendiri? Aku ikut dong, kamu ikut juga ya? Didi, Siska, Amel, dan Tio juga ikut. Masa kamu gak ikut Nia? Maunya sih Ci, itu kalau mama ngasih izin. Besok kabari aku ya, ucap Uci yang langsung naik kendaraan umum di depannya. Oke, jawab Nia sambil melambaikan tangannya. Karena jam bubaran sekolah, jadi lalu lintas di depan sekolah Nia terlihat agak macet. Tidak berapa lama Nia pun naik ke mobil warna merah hati yang sudah siap untuk membawanya pulang ke rumah. Pak Soleh, supir mamahnya, selalu setia mengantar dan menjemput Nia ke sekolah. Terima kasih Pak, ucap Nia saat turun dari mobil. Iya Non, jawab Pak Soleh, yang kemudian mobil pun putar balik menuju kantor mamah Nia. Lalu aku pun masuk ke dalam rumah yang ukurannya lumayan cukup besar. Aku hanya putri semata wayang saja. Setiap hari, Biminah lah yang membukakan pintu, memberitahu makan siang di meja sudah siap dan lain sebagainya yang menurut Biminah perlu aku ketahui. Setelah mengganti baju, aku sholat duhur dan langsung makan siang. Lalu mengambil buku di kamar untuk kemudian aku baca, hingga terkadang aku ketiduran di sofa. Aku punya banyak kawan di sekolah, namun bila sudah di rumah, aku sibuk dengan duniaku sendiri. Seminggu pun berlalu. Kini tibalah waktunya acara camping yang sekolah adakan. Aku diizinkan mama untuk ikut dengan catatan Pak Soleh, supir rumah yang akan mengantar ke lokasi. Aku sangat senang sekali. Tapi bukan berarti aku anak yang manja loh. Itu semua mamaku lakukan karena sayang. Wah, ramai sekali halaman parkirnya. Aku melihat ada 3 bus pariwisata yang sudah parkir di
pinggir jalan depan pagar sekolah. Para sahabat Nia ikut naik mobil Nia setelah menginfokan pada panitia. Setelah diabsen dan semua siswa dan siswi masuk ke dalam bus, lalu bus pun melaju dengan perlahan menuju perkemahan Palutungan Kuningan. Terkadang Nia bertanya, ternyata power mamahnya di sekolah cukup berpengaruh juga hingga dia diperbolehkan untuk ikut pergi ke perkemahan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Aku berdoa semoga perjalanan kami selamat sampai tujuan. Amin. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai. Aku dan kawan-kawan segera turun dari mobil. Semua siswa dan siswi begitu gaduh dan nampak bahagia. Semua siswa dan siswi berkumpul. Menurut kelompok yang sudah ditentukan oleh panitia, mereka berkumpul dengan tertib dan mendirikan pendirian tenda pun segera dilaksanakan di tempat lokasi pembuatan tenda. Aku dan kawan-kawan di tempat lokasi pembuatan tenda, aku dan kawan-kawan mendapatkan tempat yang lumayan empuk karena begitu banyak rumput di atas tanah tersebut. Tidak jauh dari tempat itu ada pohon besar dan tinggi. Aku begitu suka memandangnya hingga tidak terasa langkah kakiku membawaku lebih dekat ke pohon tersebut. Sedang apa, Nak? Tidak, Pak. Pohon itu menarik perhatianku, jawab Nia pada orang tua yang tiba-tiba menyapanya. Abaikan. Jauhi pohon itu, Nak. Pergilah, perintah Pak tua tersebut yang ternyata salah satu guru kunci tempat ini. Namanya Pak Wowo. Hah? Itu, Pak. Tanganku menunjuk ke arah pohon tersebut, karena aku melihat seperti ada seorang wanita dengan rambut tergerai mengintip dan memandang ke arah kami. Apa? Tadi ada seseorang di balik pohon itu, Pak, ucap Nia dengan wajah penasaran, dan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Dan Nia pun segera kembali bersama teman yang lainnya. Setelah semua tenda berdiri, jadwal dari panitia kemah mulai dijalankan. Dari perlombaan memasak untuk setiap kelompok, tebak-tebak sambil bernyanyi, dan memutari api unggun. Tidak sengaja, pandangan Nia tertegun pada sosok wanita pakaian putih dan berambut panjang. Ia perlahan mendekati api unggun yang menyala begitu besar. Tanpa disadari, Nia sudah di tengah dekat api unggun. Panasnya api sungguh tidak aku rasakan. Uci dan Amel bingung melihatnya yang tiba-tiba jalan ke tengah dekat api. Nia, Nia, panggil Uci dan Amel. Jangan, tidak. Secara tiba-tiba Nia berteriak dengan tangan yang seolah diarahkan ke api. Untung Didi langsung meraih tubuh Nia saat itu. Dia terbakar, tolong gadis itu. Lihat itu. Tolong, dia terbakar, ucapnya seraya menunjuk ke arah api unggun. Nia sadar, tidak ada siapa-siapa di dalam api. Nia, minumlah aja, ucap Uci menyodorkan segelas air putih. Terlihat sekali wajahnya yang penuh keringat dan pucat. Apa kalian tidak melihatnya? Lihat apa, Nia? Gadis itu membakar dirinya, ucap Nia dengan suara bergetar.
dan semua sahabatnya hanya terdiam, bengong, dan tercengang. Pak Dodo, ketua panitia, menyarankan Didi membawa Nia ke dalam tendanya. Dan semua siswa dan siswi dibubarkan untuk istirahat. Keesokan pagi, setelah salat subuh, acara dari panitia bebas. Semua siswa dan siswi kebanyakan menuju air terjun Curug Putri. Cuaca pagi itu masih sangat dingin. Amel membawakan segelas air hangat untuk Nia. Apa gadis yang terbakar itu tertolong, Mel? Tidak ada yang terbakar, Nia. Itu hanya halusinasimu saja. Jadi cuma aku yang bisa melihat dia, ucap Nia lirik. Sudah, gak usah dipikirkan. Habiskan tehmu, terus kita jalan-jalan, ucap Uci bersemangat. Lalu kami berempat pun keluar tenda untuk menghirup udara pagi. Melewati tenda demi tenda, saling menyapa. Aku tertegun kaget melihat siswi di bawah pohon tinggi yang Pak Wowo sarankan untuk dijauhi. Ia berdiri menatap ke arah kami. Aku memberitahu semuanya, tapi mereka bilang tidak ada siapa-siapa di sana. Aku semakin penasaran yang membuat langkahku menjauh dari kawan-kawan semua. Amel yang memanggilku tidak aku hiraukan. Siapa gadis itu? Gumamku dalam hati. Tiba-tiba pundakku ditahan tangan seseorang. Mau kemana nih ya? Oh, Didi. Saat Nia menoleh ke arah salah satu sahabatnya. Dan ketika aku melihat ke arah sekitar pohon itu, tak nampak siapapun. Dan suasana menjadi lengang. Didi pun akhirnya memberitahukan bahwa yang aku lihat itu sebenarnya adalah dari dimensi lain. Jangan terlalu terpengaruh, saran Didi. Dan aku setengah tidak percaya akan apa yang sudah diutarakan oleh Didi. Bahwa aku bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat dan rasakan. Yang kebanyakan orang bilang itu indera keenam. Tidak terasa seminggu pun berlalu begitu cepat. Setelah semua rapi berkemas, semua siswa dan siswi kembali pulang menuju sekolah, meninggalkan bumi perkemahan Palutungan. Wajah mereka terpancar beraneka rupa, senang dalam balutan rasa lelah setelah berkemah. Aku langsung tertidur sepanjang perjalanan pulang di mobil yang dibawa dan dikendarai oleh Pak Soleh. Karena Pak Soleh sudah tahu kapan kami harus dijemput untuk pulang. Begitupun kawan-kawan yang ikut di mobilku. Semoga gadis itu tidak mengikuti aku. Sesaat sebelum Nia terlelap kembali tidur. Setibanya di Cirebon, Pak Soleh mengantarkan aku terlebih dahulu dan kemudian beberapa kawan-kawanku. Saat akan menutup pintu gerbang, aku terkejut. Mataku yang tadinya mengantuk langsung melotot. Di seberang jalan komplek rumahku ada pohon rindang dan besar. Nampak seorang wanita berdiri sedang menatap ke arahku. Seketika itu juga aku berlari masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu dengan nafas terengah-engah. Brak, ceklek, klek, bruk. Selesai. Oke, selamat beristirahat semuanya. Tolong bantu support channel Agusti ya. Mimpi indah untuk semuanya, sehat selalu dan tetap semangat. See you next time, bye bye.